Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan profesional dan juga milenial, apa kabar? Senang sekali saya Pucor Saldi pada kesempatan kali ini bisa menjumpai Anda kembali di channel YouTube saya yang membahas mengenai tertolaknya doa yang kita panjatkan. Tapi sebelum memulai, alangkah baiknya jika Anda subscribe terlebih dahulu, share, like, dan komen materi yang saya sampaikan. Semoga bisa memberikan berkah dan juga manfaat bagi orang yang menyaksikan atau mendengarkannya. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai materi kita, yaitu tertolaknya doa yang kita panjatkan. Rekan-rekan profesional dan juga millennials, ketika suatu doa tak segera menampakkan tanda-tanda terijabah, maka seharusnya seorang tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang perlu dipertanyakan adalah mengapa doa kita tidak terkabul. Ada dua sebab mengapa doa tertolak, yaitu yang pertama, tidak memperhatikan adab berdoa, baik adab lahir maupun adab batin. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantikan bentuk pengabulan doa dengan sesuatu yang lebih bermanfaat bagi si pemohon atau ditunda pengabulannya hingga hari akhirat dalam bentuk deposito pahala. Kedua adalah perilaku buruk. Doa merupakan senjata ampuh bagi seorang mukmin. Seringkali digunakan ketika hidup dihadapkan dengan berbagai ujian. Pada saat itu biasanya manusia akan merasa sangat membutuhkan pertolongan, meminta kemudahan dan berdoa agar diberikan jalan. Berdoa merupakan aktivitas yang sering kita lakukan. Berdoa merupakan bentuk komunikasi seorang hambanya kepada Sang Pencipta. Dengan berdoa, hati ini menjadi tenang dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap doa yang kita panjatkan pasti berharap agar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kadang pula kita berpikir kapan doa ini akan terkabul. Setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan terkabul. Tapi terkait waktunya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Kita sebagai manusia berkewajiban untuk terus berusaha dan terus memperbaiki diri. Memang ada beberapa hal yang menjadi penghalang atau penyebab doa yang kita panjatkan. Kenapa kok belum juga terkabul ya? Berikut saya akan sampaikan kepada Anda terkait mengenai hal yang menjadi penyebab doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah saat berdoa hati Anda kosong dan tidak ada keseriusan dalam berdoa. Saat berdoa hati kita hendaknya dilandasi dengan perasaan yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pendengar dan Maha segala-galanya. Berdoa dengan hati yang kosong sama halnya kita tidak fokus dengan apa yang kita doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dengan hati yang kosong menjadi pertanda bahwa kita belum bersungguh-sungguh dalam berdoa. Salah satu yang menjadi kunci doa terkabul adalah dengan kesungguhan hati meminta dan yakin dengan sepenuh hati. Salah satu penyebab doa yang tidak terkabul adalah karena hati yang kosong, sehingga tidak ada kesungguhan dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar atau menyuruh kebaikan dan mencegah kejelekan atau keburukan. Sebagaimana manusia hendaknya hidup harus diisi dengan hal-hal kebaikan agar kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita dekat dengannya, pasti segala sesuatunya akan terpenuhi. Berbeda jika kita lalai untuk berbuat kebaikan. Doa yang dipanjatkan menjadi sulit untuk dikabulkannya, karena perbuatan lalai akan kebaikan akan mendatangkan dosa. Yang ketiga adalah berdoa untuk hal-hal yang tidak baik. Berdoa hendaknya memohon sesuatu yang baik-baik. Doa memohonkan sesuatu yang buruk sudah pasti dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tentu saja tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hal tersebut merupakan perbuatan dosa yang seharusnya kita hindari. Poin keempat adalah masih adanya dosa pada diri kita sendiri dan sesuatu yang haram di tubuh kita. Tidak bisa dipungkiri memang bahwa sebagian manusia bisa tentu saja seringkali membuat dosa yang secara sadar maupun tidak sadar. Untuk itu hendaknya kita memperbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banyak beristighfar dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa bisa saja berupa dosa kecil ataupun dosa besar. Untuk itu kita harus selalu mengoreksi diri kita sendiri, mulai dari sesuatu yang kita makan, minum, dan kita pakai. Apakah hal itu diperoleh dengan sesuatu yang halal atau haram? Jika itu haram, maka itu juga menjadi salah satu penyebab doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena adanya perbuatan dosa yang kita lakukan. Poin yang kelima adalah doa yang kita panjatkan digantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha mengetahui. Allah lebih tahu apa yang baik untuk hambanya. Belum tentu apa yang baik menurut kita itu baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Allah menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik dari apa yang kita minta. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memberikan sesuatu yang terbaik untuk hambanya.
Untuk itu kita harus menerima dan bersyukur atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan. Dan yang terakhir adalah doa yang kita panjatkan tertunda. Setiap doa yang kita panjatkan yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala pasti akan dikabulkannya. Ada kemungkinan sebenarnya doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bukanlah tidak dikabulkan, melainkan hanya sedang ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap doa memang berbeda-beda. Ada yang segera dikabulkan, ada juga yang lambat. Ada yang dikabulkan di dunia, ada juga yang Allah janjikan nanti di akhirat. Allah Maha mengetahui atas apa-apa yang hambanya tidak ketahui. Oleh karena itu, janganlah merasa putus asa apalagi kecewa. Teruslah berdoa kepada Allah, karena hanya padanya kita bisa mendapatkan atau meminta pertolongan. Nah, rekan-rekan profesional dan juga millennials, ini tadi bahasan saya mengenai tertolaknya doa yang kita panjatkan. Semoga materi yang saya sampaikan ini tentunya bisa memberikan berkah dan juga manfaat bagi Anda dan juga keluarga tercinta, dan tentunya bisa Anda praktekkan dalam kehidupan Anda sehari-hari, sehingga nantinya insya Allah doa yang Anda panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak tertolak dan segera dikabulkan dalam waktu dekat. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir kata saya Puja Rizaldi mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda. Kita jumpa lagi dalam kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.